Haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang hati, bagaimana kita menjaga hati. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Nah, salah satu yang harus kita jaga tentang hati adalah soal iri hati. Nah, iri hati ini adalah sesuatu hal yang membuat iman seseorang terkendala atau tidak maju-maju, karena Yakobus pasal 3 ayat 16 berkata, "Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan perbuatan jahat." Jadi potensi kejahatan manusia ada di dalam hati yang iri. Nah, iri hati ini adalah orang yang tidak bisa menerima kenyataan keberhasilan orang lain, atau seperti istilah sekarang berkata, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, jadi kalau kita bawa ini dalam pelayanan, kita juga jangan iri melihat tentang pelayanan orang lain. Sebab apa? Karena pelayanan setiap orang diukur dari persentase, bukan soal kuantitas. Karena di dalam talenta yang dibuat oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan, maka besarnya kuantitas pekerjaan tidak menjadi patokan. Kalau kepada orang yang satu talenta menghasilkan satu talenta, maka dia sudah berproduksi 100%. Dan kepada orang yang dipercayakan 3 talenta dan dia menghasilkan 3 talenta, maka dia pun sudah memperoleh hasil 100%. Dan kalaupun yang 5 talenta ini menghasilkan 5 talenta, maka dia sudah bekerja menghasilkan 100%. Jadi 3, 1 dan 5, kalau sudah menghasilkan sama dengan talenta yang diberikan kepada dia, maka dia sudah bekerja menghasilkan 100%. Nah, kalau kita melihat yang 1 talenta, nah karena dia menyembunyikan, maka dia menjadi orang yang jahat. Jadi persentaselah menjadi ukuran pekerjaan pelayanan dalam alam kerohanian. Nah, kembali kepada iri hati. Kalau kita memelihara iri hati di dalam kehidupan kita, maka kita cenderung dipengaruhi ke arah kejahatan. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-37, kita akan melihat bagaimana saudara-saudara Yusuf iri melihat Yusuf, dan terjadilah rencana pembunuhan. Ya, disitulah ada kejahatan. Yusuf diberikan kelebihan oleh Tuhan kepada dia, dan karena mereka tidak memiliki,
sama seperti Yusuf, maka saudara Yusuf menjadi iri hati. Jadi iri hati ini berbeda dengan cemburu. Iri hati itu adalah kita tidak bisa melihat kenyataan, kelebihan, atau keberhasilan orang lain. Kalau cemburu, artinya kita berhak memiliki, tapi itu diambil oleh orang lain. Ya, misalnya ya seorang pacar atau berpacaran dengan orang lain yang aturannya si laki-laki ini sudah memiliki hati tapi diambil orang lain, itu namanya cemburu. Lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah di balik itu juga yang harus kita jaga adalah kesombongan. Dari pihak yang berhasil, maka tentu harus menjaga hati dari kesombongan. Nah, kesombongan pun akan menghancurkan keimanan kita apabila itu kita pelihara. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah dalam video singkat ini saya akan memberikan juga bahwa ukuran kebesaran seseorang bukan soal kuantitas pelayanannya. Karena kadang-kadang kita sering tertipu dan berpikir bahwa pendeta dengan jemaat besar akan menjadi yang terbesar di surga. Tidak seperti itu. Pendeta yang akan menjadi terbesar di surga adalah pendeta yang paling rendah hati dan memiliki hati seperti seorang anak kecil. Dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 4 dikatakan, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi sama seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, coba saudara perhatikan bahwa yang terbesar di dalam kerajaan surga adalah orang yang paling rendah hati dan memiliki hati seperti anak kecil. Nah, oleh karena itu, ya, dalam kehidupan kita, marilah kita berhenti untuk berusaha membuat orang terkesan. Ya. Nah, mari kita berhenti memikirkan bahwa saya harus memiliki jemaah besar. Tidak salah, ya, tidak salah, ya, karena memang ya kita tetap harus mencari jiwa, tapi jiwanya yang perlu, bukan memindahkan dari jemaat yang satu ke jemaat yang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi Tuhan, karena kesombongan ini akan membuat kita tidak layak melayani di hadapan Tuhan. Nah, karena dalam Yohanes pasal 5 ayat 44 berkata, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari yang esa. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah kita lakukan seperti untuk Tuhan. Maka dari Tuhanlah kita menerimanya sebagai upah. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Maka kedua hal ini harus kita kikis habis, kita gantung tinggi-tinggi, kita buang jauh iri hati dan kesombongan. Maka dengan demikian, dalam melayani Tuhan, maka kita melayani Tuhan dengan tenang, dengan senang hati. Kita kerjakan apa yang dapat kita kerjakan, karena semua juga pelayanan kita itu semua karena kemurahan Tuhan. Demikian sedikit pencerahan tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Kita ketemu dalam kesempatan yang lain di Kapal Berkat, kapal yang menghantar berkat kepada saudara.